Salam jumpa kembali masih bersama saya Opin tentunya di channel YouTube kesayangan kita, Ministry of Pater Agus. Kali ini dalam tayangan yang sangat spesial. Kenapa demikian? Seperti sudah dilihat dari sini, kita sudah berada di dalam gereja Kristus Sahabat Kita, Nabire. Merupakan salah satu gereja yang sangat besar di Nabire, Papua Tengah gitu ya. Nah, di samping saya juga sudah ada, beliau adalah pastor paroki dari Kristus Sahabat Kita. Halo, apa kabar? Dengan Pater Yohanes Agus Setiono. Ya. Itu ya Pater ya? Ya. Oke, Pater sehat ya Pater ya? Puji Tuhan, sehat ya. Baik, kali ini kita agak sedikit berbeda nih Pater, karena sebelumnya kita di studio. Sekarang kita dari dalam gereja. Betul, langsung ke dalam gereja. Ya. Paroki KSK. Pater menyangka tidak Pater? Maksudnya mungkin sudah lama bertugas berkarya di Nabire, Papua Tengah. Akhirnya bertugas di di gereja yang cukup besar ini tuh Pater, gimana Pater? Ya, baik. Halo semuanya. Saya Pater Agus. Saya berkarya di sini sejak bulan April 2018 Kak. Sudah cukup lama gitu. 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kalau 5 tahun itu biasanya harus ganti ini pemilu seperti itu. Ya. Ya, kalau penugasan seorang imam di Keuskupan Timika itu biasanya dalam satu periode 3 tahunan ya. Artinya sekarang ini berarti saya periode kedua, tahun perutusan kedua. Perutusan tahun kedua. Ya. Dan saya di sini melayani paroki Kristus Sahabat Kita di wilayah Nabire, khususnya di kota. Ya, sekarang kita ada di gedung gereja. Di sini bisa menampung sekitar 1.500 daya. Luar biasa ya. Sejak zaman Pater Yusuf yang membangun gedung ini bersama dengan umat tentu saja. Dan kita sekarang mewarisi gedung ini dengan kondisi yang menurut saya ini bukan saja cukup besar, bahkan mungkin yang terbesar di Nabire ya. Iya, mungkin juga di Papua Tengah itu Pater ya. Iya. Nah Pater, maaf Pater, kita melangkah lebih jauh lagi bahwa selain tugas Pater sebagai pastor paroki gitu ya, pastor paroki Kristus Sahabat Kita. Nah sebelumnya di episode sebelumnya itu kan Pater sering bercerita nih Pater tentang karya kasih, karya kasih ya, karya kasih dan yayasan gitu Pater. Boleh bisa diceritakan itu Pater tentang karya kasih, selaras dengan tugas sebagai pastor paroki itu seperti apa? Karya kasih Ministry of Pater Agus merupakan satu rangkaian. Saya sebagai pastor paroki, tetapi sekaligus saya sebagai ketua pembina yayasan. Tentu saja tugas perutusan yang utama sebagai pastor paroki ya diutus dari Serikat Yesus untuk menjadi satu dalam perutusan di Keuskupan Timika. Di sini paroki Kristus Sahabat Kita dicatat baptisan pertama tahun 1961. Iya. Iya. Dan sekarang umat sudah mencapai 2000-an ya. Tetapi paroki KSK sendiri itu merupakan perintis. Selain paroki KSK ada paroki Kristus Raja, ada juga paroki Santo Yosef di Nabire Barat, dan yang baru ini adalah Santo Antonius Bumi Wonorejo. Jadi masing-masing paroki kan memiliki umat, sementara umat yang ada di KSK sendiri ada itu tadi 2000-an. Ya, dengan posisi di tengah kota. Oke, baik. Nah Pater, ini kan yang tadi Pater sampaikan bahwa ini paroki KSK Nabire ini merupakan bagian dari Keuskupan Timika. Benar ya. Bagaimana peran paroki Kristus Sahabat Kita dan umat tentunya dalam Keuskupan Timika itu seperti apa? Ya, pertama bahwa gereja ini merupakan perintis dari pengembangan umat di Nabire khususnya, dan setelah dipisah tadi, peran dari gereja ini tentu saja melengkapi dari paroki yang lain. Artinya
dalam Kesatuan Gereja Katolik kita semua melayani dalam satu penugasan ya, satu penggembalaan satu gereja Katolik. Dan dengan demikian maka pelayanan di paroki ini lebih pada katekese, ya, katekese pendalaman iman, kemudian juga pengejawantahan. Artinya bagaimana kedalaman iman itu kemudian bisa diwujudkan melalui pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Pater, saya mau bertanya lagi. Oke, kita mau secara spesifik saja ya Pater ya. Ya. Tugas Pater sendiri sebagai pastor paroki. Sebenarnya kan mungkin saya dan umat yang mengetahui bahwa seorang pastor itu pasti ya sudah pasti bahwa memimpin misa di altar katanya, terus memberi khotbah. Biasanya saya lihat Pater juga berkhotbah di sini dan seterusnya. Tapi kita juga pengen tahu juga nih Pater, selain itu tugas seorang pastor paroki itu ke umatnya seperti apa gitu Pater? Ya, untuk paroki Kristus Sahabat kita mengadakan pelayanan sakramen ya, terutama yaitu peribadatan di hari Minggu. Dan di paroki ini melakukan pelayanan Ekaristi 3 kali ya, jam 7, jam 9 pagi dan jam setengah 5 sore. Kemudian tentu saja hari raya dan setiap hari kita melakukan perayaan Ekaristi. Sekaligus juga devosi Jumat pertama diadakan di sini. Di setiap bulan. Di setiap bulan. Selain itu paroki ini tentu saja melakukan penggembalaan umat dengan sakramen-sakramen baptis, kemudian sambut baru atau komuni pertama, lalu sakramen krisma, pernikahan, pengurapan orang sakit ya. Tetapi di paroki ini juga dilaksanakan tabisan menurut penunjukan dari Keuskupan Timika. Ya, sementara baptis dilakukan 1 tahun 6 kali. Baptis anak ya, karena kita di sini di wilayah kota sehingga tingkat kelahiran anak cukup banyak. Ya. Untuk pembagian waktu pelayanan tadi 3 waktu katanya. Iya. Kalau menurut Pater sendiri itu sudah bisa menyentuh, artinya pelayanan itu bisa. Ya. Ide pelayanan misa 3 kali dilakukan pada saat kita mengalami pandemi. Dulu hanya 2 kali. Jadi jam 8 dan setengah 5. Tetapi karena pandemi supaya kita duduknya bisa nyaman toh, tidak senggol-senggolan. Lalu pagi dibuat 2 kali, jam 7 dan jam 9. Bagi kami ini merupakan suatu rahmat ya. Kalau orang bilang ya blessing in disguise. Di tengah bencana kita bisa memetik sesuatu yang positif, di mana Tuhan memberikan kepada kita kemudian waktu untuk beribadah, sehingga ketika ibadah itu dibagi maka ruangan gereja menjadi lebih segar, orang tidak terlalu penuh dalam 1 jam yang sama. Pasti terkait waktu pelayanan gitu kan ya. Kalau di kota-kota lain gitu ya, biasanya mereka juga hari Sabtu, Sabtu lain. Tapi sebagian besar di Papua, Nabire juga itu tidak ada hari Sabtu ya. Ya, di sini kita mempunyai kemantapan merayakan Ekaristi hari Minggu. Kalau diadakan di tempat lain hari Sabtu itu kan mengingat ada umat yang tidak bisa misa hari Minggu, maka dibuka hari Sabtu. Atau sangat padat sehingga Minggu pun sudah penuh, sehingga diadakan hari Sabtu. Ya. Nah itu tadi ya, dengan gereja yang begitu besar dan cukup luas, di luar belum lagi parkiran begitu luas ya. Tentunya setiap umat di paroki Kristus Sahabat kita itu juga punya keinginan yang intens untuk bertemu dengan Pater, pelayanan pribadi gitu Pater. Tapi saya mau bertanya lagi nih Pater, mungkin dari Pater sendiri, sebenarnya apa sih mimpi Pater sendiri terkait pelayanan Pater dan penugasan Pater di paroki Kristus Sahabat kita di Papua ini? Sebenarnya mimpi terdalam Pater itu apa? Mimpi saya tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita.
disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, fides et ratio, iman yang berjalan dengan seimbang dengan akal budi. Iman inilah yang kemudian akan membekali umat Allah sehingga mereka tetap berada pada jalur yang benar ya. Dan tentu saja sesuai dengan arahan pastoral dari Keuskupan Timika, apa yang disampaikan oleh Keuskupan, kemudian kita bersama-sama di Nabire ini menjalankan tongkat pastoral yang sama, tetapi juga bahwa paroki Kristus Sahabat kita ini mengambil dari Yohanes 15 ayat 14. Saya boleh kutipkan, dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat 14, karena kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya nama paroki Kristus Sahabat kita itu berangkat dari kedekatan relasi kita sebagai kita dengan Tuhan sebagai sahabat. Iya. Kalau di gereja lain mungkin menggunakan nama Santo, Santa ya. Sementara paroki Kristus Sahabat kita itu menggunakan nama Kristus Sahabat kita, dengan harapan juga kita akan menjadi sahabat-sahabat Kristus dan mengajak Kristus untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Seperti itu kan? Iya. Oke, berarti terima kasih Pater ya sudah menjelaskan ke kita. Jadi saya juga pada akhirnya juga tahu ya. Ini betul tadi sempat Pater sampaikan bahwa kebanyakan gereja itu menggunakan nama-nama santo atau nama Bunda Maria juga ya sebagai nama gereja. Benar ya. Namanya di Kristus Sahabat kita ini yang menggunakan nama gerejanya Kristus Sahabat kita. Ya. Tapi itu sebenarnya cikal bakalnya. Ya. Dasar biblisnya. Dasar kitab sucinya. Oke, baik. Nah, ini Pater kita turun sebentar ya Pater ya, mungkin biar lebih ini. Pater, gini Pater, oke, tadi Pater sudah jelaskan ke kita semua kurang lebih 5 tahun ya, di paroki Kristus Sahabat kita. Tentunya dan kita meyakini itu pasti banyak suka dukanya yang Pater alami selama melakukan tugas-tugas pelayanan. Boleh ceritakan kita, mungkin ada kisah-kisah yang unik begitu selama ini. Begini loh, ini bukan, jangan disalah tanggap ya, ini bukan perpisahan, tetapi maksudnya ini hukum dalam studio Ministry of Pater Agus itu kan kita selalu menyampaikan hal-hal yang mungkin yang menarik untuk disimak atau umat penasaran nih Pater merasa capek tidak ya, atau gimana sih sebenarnya perasaan Pater melakukan pelayanan terhadap umatnya gitu Pak? Kalau boleh jujur saya tinggal di Nabire, Papua, sudah seperti kampung kelahiran saya sendiri. Sehingga bagi saya kalau bepergian dan belum kembali ke sini, itu rasanya belum sampai di rumah. Ya, dan apalagi saya dengan keluarga yang sudah tersebar di banyak tempat dan juga orang tua juga sudah tidak ada, maka fokus dalam kehidupan saya tentu saja adalah perutusan atau pelayanan di paroki KSK Nabire. Suka dukanya sih banyak, sama seperti pengalaman kita dalam berkarya di tempat yang lain. Tetapi di sini saya menemukan kekhasan bahwa masyarakat itu sungguh murah hati. Ya, mereka murah hati dalam contohnya saja membangun gereja ini. Gereja yang sebesar ini dapat dilakukan secara bergotong royong bersama-sama, baik itu oleh kerjasama antar umat dengan pastor paroki, dengan pemerintah. Ini kan sebuah keajaiban, ya. Jadi mukjizat itu bukan sesuatu yang adikodrati, tetapi sesuatu yang nyata yang kemudian kita rasakan dan kita nikmati hasilnya. Ya, betul sekali. Iya. Dan mungkin ini bukan pertanyaan terakhir sih. Maksudnya kita juga penasaran nih. Kita boleh bermain sedikit Pater ya. Oh ya. Scoring. Aduh, gitu. Permainan apa lagi? Bukan permainan. Kita mau gimana sih sebenarnya
scoring untuk seorang Berapa Pater angkanya? Agus. Ya, nah itu yang saya mau kasih ya. Poinnya itu dari 1 sampai 10 Ya. untuk tugas Pater Agus Ya. sendiri di Paroki Kristus Sahabat kita itu berapa sih scoringnya, Pater? Ya, Dan kenapa? jadi kalau skornya semakin tinggi berarti menunjukkan positif ya. Iya, betul. Oke, angkanya berapa ya? 10. Oh 10, wah sebuah angka yang sangat sempurna. Iya, Pater. Nah kita pengen tahu nih kenapa bisa sangat sempurna 10. Itu Ya. alasannya apa itu, Pater? Karena dengan cinta, kalau kita melakukan dengan cinta, Sebelumnya Pater, maaf loh, kita ada di depan, berarti salut ya. Tuhan dan di depan tabernakel. Betul, berarti sangat ya oke lah, tidak perlu dilakukan lagi. Silakan lanjut. Ya, jadi kita melakukan dengan cinta, dengan kasih dari Tuhan yang kita terima, kemudian kita hayati, Iya. sehingga tantangan apapun kelihatannya itu menjadi relatif. Artinya bahwa kesulitan itu pasti ada, tetapi bukan menjadi halangan bagi saya untuk melayani dengan sukacita, dengan penuh kasih, dan dengan ketulusan. Seperti itu ya Pater. Nah Pater, mungkin terakhir nih Pater untuk episode kali ini, kira-kira Pater ada pesan rohani untuk kita semua ya Pater ya, terutama untuk umat KSK yang bergereja di gereja ini, atau juga untuk kita semua pemirsa yang sudah menonton kita dari episode-episode sebelumnya, yang sudah men-subscribe kita gitu Pater. Ya. Ada pesan rohani untuk kita semua Pater. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya Pater Agus merasakan syukur atas rahmat kehidupan karena Tuhan begitu baik. Kita berada dalam penggembalaan Gereja Katolik, dan dalam penggembalaan Gereja Katolik yang sama pula Bapak Ibu juga merasakan bagaimana Yesus yang mengembalakan saudara-saudari semua. Dengan rahmat dari Tuhan, terutama melalui rahmat Paskah, kita selalu digerakkan dengan semangat hidup, dengan semangat cinta kasih, dengan kebersamaan di antara kita. Maka sebagai umat Allah, marilah kita hendaknya saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling mewujudkan karya baik Allah di dunia ini kan. Kalau dulu pewartaan itu kan kenalilah Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tetapi bagi saya pewartaan sekarang adalah mewujudkan praktek iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yesus sudah tertulis dalam kitab suci, orang bisa membaca, dan juga di dalam media sosial. Tetapi Yesus yang hadir dalam diri kita, ini merupakan kehadiran Tuhan yang dapat dirasakan oleh dunia ini, oleh seluruh manusia. Terima kasih pesannya Pater ya. Jadi setelah Pater memberikan pesan rohani itu, berarti untuk pemirsa yang sudah menonton kita atau yang nanti mungkin akan nonton kita, sebenarnya tingkat kerohanian mereka, keimanan mereka itu semakin ditingkatkan. Jadi Ya, mereka, harapan kita tidak mendengar Pater Agus berkhotbah hanya di mimbar di sini itu Pater ya, tapi di media juga. Jadi iman kita itu semakin diperbaiki. Seperti itu Pater ya. Iya, benar. Baik. Waduh, dan terima kasih sekali lagi Pater Agus untuk perbincangan kita khusus pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, pada tayangan kali ini, tentunya di tempat langsung di dalam gereja Katolik Kristus Sahabat kita. Dan juga terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah menonton kita semua. Dan kita pasti tentunya akan berjumpa kembali di tayangan-tayangan dan episode selanjutnya gitu Pak ya, dengan tayangan-tayangan yang spesial dari channel YouTube kesayangan Ministry of Pater Agus. Sampai jumpa, salve, shalom. Salve.
Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bila